Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello happy English learner, welcome back to my YouTube channel with me Mrs. Amelia Nur in Let's Practice English. Sahabat pembelajar bahasa Inggris, apakah kalian ingin mengundang teman, rekan kerja, atau guru dalam acara khusus? Bagaimana cara mengundang mereka dalam bahasa Inggris? Apakah acaranya resmi seperti meetings atau rapat, graduation atau kelulusan, bahkan birthday party atau acara ulang tahun? Nah, di dalam video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang formal invitation atau undangan resmi. So, let's check it out. Formal invitation for 11th grade student. Learning focus. Formal and informal invitation. Invitation letter, generic structure. Expression of invitation. Jadi di dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang undangan yang bersifat resmi dan tidak resmi. Juga akan dibahas tentang surat undangan dan generic structure atau struktur teksnya. Kemudian ungkapan-ungkapan yang biasa digunakan di dalam undangan. Pengertian. Invitation, a spoken or written request to somebody to do something or to go somewhere, yaitu permintaan baik berupa ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Nah, di sini kita bagi ya, invitation itu ada yang formal dan ada yang informal. Ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Nah, untuk yang formal, apakah itu? Formal invitation merupakan undangan yang bersifat formal dan resmi. Formal invitation dibuat dalam bentuk tulisan dan dengan gaya bahasa yang lebih sopan, terutama dalam surat ya. Undangan jenis ini biasanya diberikan untuk acara-acara yang resmi, penting, atau berskala besar yang mencakup lebih banyak orang. Nah, di dalam formal invitation, saya akan berikan contoh tentang formal letter, ya, atau surat resmi. Surat resmi ini juga terbagi menjadi official, ya, yang berhubungan dengan kantor, dunia pekerjaan, gitu ya. Itu official. Juga ada yang bersifat personal, gitu, ya. Nah, contoh dari yang bersifat official yang berhubungan dengan dunia kerja misalnya atau kantor begitu ya. Contohnya adalah meetings misalnya ya. Surat-surat tentang undangan-undangan meeting atau rapat. Kemudian interview misalnya wawancara atau conference ya, yaitu pertemuan ya yang adanya rapat besar itu conference. Nah, bagaimana dengan formal letter yang bersifat personal? Contoh-contohnya adalah nah ini yaitu birthday gitu ya, undangan ulang tahun, kemudian wedding pernikahan, anniversary hari jadi, graduation kelulusan, dan dinner atau undangan makan malam misalnya. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan satu contoh kartu undangan pernikahan. Nah, ini dia kartu undangan pernikahannya. Ini undangan pernikahan ya dalam bahasa Inggris. Nah, nanti kita akan lihat, kita akan analisis generic structure-nya. Apa itu generic structure? Struktur teksnya gitu ya. Jadi pada umumnya dalam undangan ya, ini contohnya undangan pernikahan. Pada umumnya di dalam undangan itu mempunyai bagian-bagian yang umum, yang pasti ada begitu ya. Nah, baik kita lihat bahwa di dalam generic structure-nya itu yang pertama ada invitee. Invitee itu adalah siapa yang diundang.
begitu. Dan yang kedua ada body of invitation atau badan surat. Nah, di dalam badan surat ini ada detail event, ya, ada rinciannya nih. Yang pertama ada occasion. Occasion itu adalah tema undangannya tentang apa? Pernikahan, ulang tahun, begitu ya. Kemudian yang B ada day or date, ada hari dan tanggal. Kemudian yang C ada time, waktu. Nah, itu menunjukkan jam ya. Kemudian dia adalah place atau tempatnya. Yang ketiga ada inviter, yaitu orang yang mengundang. Ya. Yang nomor 4 ada pernyataan ini ya, RSVP. Nah, memang tidak semua wedding invitation card itu ada RSVP. Tapi saya akan berikan contoh yang ada ya, RSVP. Apakah itu nanti akan dijelaskan juga apa itu RSVP ya. Yang pertama, kita cari di dalam surat ini mana invitee-nya atau siapa yang diundang. Nah, nomor 1 ya, tanda panahnya ada menunjuk ke amplop. Nah, jadi invitee itu jarang ada dituliskan di kartunya ya, di kartu undangan pernikahannya. Orang yang diundang biasanya, ditertuliskan biasanya di amplop luar ya, di bagian luar gitu ya. Dan ini tidak terlihat ya, makanya panahnya menunjuk ke amplop begitu ya. Baik, nomor 2, nah gitu ya, yaitu body of invitation. Pertama-tama, occasion-nya, temanya, tema undangannya apa? Nah, ada di kalimat ini, sesuai dengan tanda panah nomor 2A ini. Invite you to share in a celebration of love as we exchange our marriage vow. Nah, itu ya. Begitu. Atau juga ada lagi nih, ditekankan. Di bawah juga ada ya, ada wedding ceremony. Nah, begitu ya. Berarti di sini occasion-nya, nah berarti tema undangannya adalah undangan pernikahan atau marriage invitation, begitu ya. Baik, selanjutnya, nah yang menunjukkan 2B dan C itu apa? Yaitu yang menunjukkan day or date dan time. Nah, tanda panahnya menunjukkan kepada ini, ya. Apa katanya di sini? Hari Sunday. Begitu ya. Kemudian time-nya 9 o'clock AM. 9 o'clock AM. Pagi atau siang itu? Ya, pagi ya. AM. Nah, itu pagi, menunjukkan pagi. Jadi hari Minggu gitu ya. Jam 9 pagi. Kemudian untuk date tanggal berapa? 26. Nah, gitu ya. Di sini jelaskan 26 January 2020 gitu. Kemudian selanjutnya ya 2D-nya place atau tempatnya. Nah, di sini di tanda panah ini menunjukkan di mana? Di at. Nah, di sini ada kata at Nusa Dua Hall Pancoran South Jakarta. Gitu ya. Itu nama tempatnya. Baik. Kemudian number 3. Nah, nomor 3 adalah inviter atau yang orang yang mengundang. Nah, gitu ya. Orang yang mengundangnya adalah orang yang punya acaranya. Itu siapa? Johan Janata and Glenda Wulan. Nah, itu ya. Itu pasangan yang akan menikah, begitu ya. Itulah orangnya. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, RSVP itu apa? Baik, ada di slide berikutnya. Baik, saya punya contoh lain dari kartu undangan ya. Untuk memperjelas yang nomor 4 tadi ya, yang RSVP. Nah, saya akan berikan contohnya RSVP yang ada di kartu ini ya. Baik, kita perjelas dulu di sini. Kartu apa ini? Nah, begitu ya. You are invited to a couple's wedding shower and engagement party. Nah, begitu ya. Ini rupanya undangan wedding shower ya, semacam siraman begitu ya. And engagement party. Jadi lamaran. Nah, siraman dan lamaran. For our friends, ini pasangannya ya. Rachel Appleton and Joseph Roberts
gitu ya. Kemudian kapan acaranya? Saturday, February 7, 2004 at 7 p.m. Yo, 7 p.m. Siang atau pagi ini? Atau sore ini? 7 p.m. berarti jam 7 malam, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah alamatnya, ya. At the home of Bob and Jenny Elson, ya. Ini nomor alamatnya, gitu ya. Jalannya Madison Ave, begitu ya. Philadelphia, Pennsylvania, begitu ya. Di Philadelphia. Baik, nah di sini makanya di sini ada tulisan nih. Please RSVV. Nah, kurang begitu jelas ya. Please RSVV. Begitu. Kemudian sertakan nomor telepon, ini nomor telepon. Udah ada tulisan lagi registry at Lord and Taylor. Nah, apa itu RSVV? Nah, RSVV adalah singkatan dari bahasa Prancis. Ya, R-nya itu adalah répondez. S-nya itu s'il vous plaît. Répondez s'il vous plaît. Itu artinya adalah respond please. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya, atau please reply. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia berarti mohon tanggapan atau mohon jawabannya. Maksudnya di mohon jawabannya itu apa? Bahwa undangan ini ya. Nah, kita yang diundang itu harus menjawab. Menjawabnya, bersediakah kita datang ke acara itu atau tidak bersedia, begitu ya. Nah, seperti apa resminya ya jawaban ini? Nah, ini ada RSVV card ya. RSVV card ini adalah kartu jawaban ya. Jadi di dalam kartu undangannya terselipkan, nah ada satu kartu kecil lagi namanya RSVV card. Nah, RSVV card itu harus diisi oleh yang diundang, kemudian harus mengembalikannya lagi, mengirimkannya kembali ya. Contoh di sini ya, RSVV card, name Resha, berarti orang yang diundang ya. Teleponnya, nah ini sertakan teleponnya, telepon yang diundang ya. Atau misalnya kalau kita, berarti telepon kita. Nah, di sini ada pilihannya. Apakah accept with pleasure? Apakah decline with regret? Nah, accept with pleasure itu bersedia menerima undangan dengan senang hati, begitu ya. Atau decline with regret, artinya ya dengan berat hati menolak, begitu ya. Jadi kita boleh ya, boleh menerima, tentu saja boleh juga menolak. Misalnya karena kita sudah punya rencana pada tanggal sekian, begitu ya, jam sekian kita mempunyai kesibukan lain atau kita punya acara yang lain, ya. Jadi terpaksa tidak bisa ikut atau tidak bisa memenuhi undangan, ya. Kemudian number of person attending. Nah, kalau misalnya kita bersedia akan undangan itu, boleh kita cantumkan orang yang akan datang ke undangan itu. Nah, berapa orang? Nah, begitu ya. 2 misalnya, ya. Nah, begitu yang dimaksud dengan RSVV, ya. Ini umum sekali RSVV ini di undangan-undangan resmi, ya. Fungsinya tadi agar si pemilik undangan, orang yang mengundang, mengetahui, begitu ya, mengetahui jumlah orang-orang yang akan datang di undangan nanti, begitu, ya. Baik, selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, baiklah, di slide ini saya akan berikan contoh satu formal letter yang bersifat ofisial. Di slide sebelumnya, saya sudah memberikan contoh kartu undangan pernikahan. Nah, kartu undangan pernikahan itu termasuk ke dalam formal letter yang bersifat personal. Nah, sekarang ini adalah contoh formal letter yang bersifat official, begitu ya. Nah, baik, saya akan bacakan. Student Executive Board, Bandung University, Wastu Kencana 306. Nah, ini adalah nama lembaga ya, nama institusi. Ini biasa juga
ada di dalam kop surat, begitu ya. Jadi ini adalah alamat pengirim. Nah, alamat si pengirim atau yang kita sebut dengan sender's address. Nah, sender address. Kemudian yang kedua, nah ini ada nama kota, kemudian tanggal surat, gitu ya. Nah, di kiri ini ada ref number, ada subject, ada attachment. Ref number itu adalah nomor surat. Nah, ini adalah ciri bahwa surat ini official, ya, resmi begitu. Kemudian ada subject. Subject itu adalah perihal. Nah, perihal itu adalah ya ringkasan dari apa itu isi surat. Ya, halnya tentang Final Meeting of Student Executive Board 2020. Attachment-nya, nah lampiran gitu ya, di sini di strip berarti lampirannya tidak ada. Baik, kemudian selanjutnya ini ada alamat yang dituju atau addressee. Nah, begitu ya. Ada address, ada addressee. Addressee berarti alamat yang dituju, ya. Termasuk juga kepada siapa surat ini ditujukan. Itu kepada Bapak Darmawan, begitu ya. Darmawan Siang namanya. Dia itu adalah Dean of Faculty of Agriculture Bandung University, ya. Ini addressee-nya. Kemudian di sini ada with regard. Nah, nomor 4-nya itu adalah salutation, gitu ya. Sapaannya bisa assalamualaikum kalau kita atau dengan hormat misalnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah di bagian nomor 5 ini ada invitation-nya. Invitation itu adalah bagian inti undangannya, kalimat undangannya apa. Dari sini ada, we would like to invite you to the final student executive board meeting. Nah, gitu ya. Kami mengundang Anda untuk, nah gitu ya, untuk rapat akhir badan eksekutif mahasiswa. Nah, kemudian akan dilaksanakan pada, nah ini adalah termasuk ke dalam detail event ya. Detail event itu ada tanggal, ada jam, ada tempat atau lokasi ya, atau juga ada terinci lagi agendanya membicarakan tentang apa gitu. Nah, di sini tentang agendanya tentang final report. Nah, gitu, laporan akhir katanya. Baik, nah di sini ada yang terakhir adalah nomor 7 ini adalah complementary closing ya. Nah, ini kalimat akhir sebelum penutup. Nah, di sini ya ada kalimat penutupnya di sini. We look forward to your presence. Thank you for your attention, gitu ya. Begitu. Kemudian yang terakhir, nah kalau di dalam surat bahasa Indonesia kita mengenal dengan hormat kami ya, atau wassalamualaikum gitu ya. Terima kasih wassalamualaikum, atau juga hormat kami gitu ya. Nah, atau sincerely yours begitu ya. Baik, yang terakhir tentu saja ada di sini nomor 9 adalah pengirimnya ya. Pengirimnya atau pengirim namanya begitu. Di sini ada tanda tangannya atau sender signature ya. Nah, ini generic structure untuk formal letter yang bersifat official ya. Rinciannya ada di slide berikutnya. Nah, ini ya. Tadi ya yang saya berikan nomor-nomornya, ini rinciannya ya. Ada sender address yang di atas ya. Kemudian date, tanggalnya, addressee, detail gitu ya. Alamat yang ditujunya, salutation, sapaannya. Kemudian invitation, apa kalimat undangannya. Event details tadi ya, yang tanggal, waktu, jam. Complimentary closing tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya, yang kayak begitu ya. Kemudian closing remark, seperti hormat kami yang tadi ya. Apa sincerely yours, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja pengirimnya menandatangani ya, sender signature. Baik, begitu kita lihat di slide berikutnya ada. Nah, ada let's practice. Mari kita latihan ya. Berarti materinya selesai. Sekarang waktunya untuk berlatih. Nah, di sini ada satu contoh surat. Brief
letter ya. Suratnya pendek saja dan di sini ada pertanyaannya berbentuk multiple choice. Nah ya, PG ya, pilihan ganda. Suruhannya adalah gitu ya. Choose A, B, C, D, or E as the best answer, gitu ya. Based on the letter given. Nah, berdasarkan surat yang diberikan. Baik, misalnya contoh nih, nomor 1 nih. Please join us as we celebrate our 40th anniversary. Rahmat and Wati Juminten. Friday, May 7th. Di sini waktunya 6:30 p.m. till 10 o'clock p.m. Pondok Indah, South Jakarta. Dinner is available. RSVP. Nah, ini nomor RSVP itu nomor teleponnya. Kepada siapa RSVP-nya? Nanang, Nini, Nita, dan kemudian pengiklan ya, advertisement. Baik, number 1. The type of the party above is tipe dari undangan ini atau tipe pestanya gitu ya, pergelaran pestanya itu tentang apa? Apakah birthday, apakah graduation, apakah marriage, apakah New Year, apakah ceremonial new house party? Jawabannya adalah di sini ada celebrate our 40th anniversary Rahmat and Wati. Nah, begitu. Jadi ini adalah termasuk ke dalam ya C, marriage party. Ini termasuk ke dalam pesta pernikahan. Tapi di sini 40th anniversary itu adalah pesta ulang tahun seperti ulang tahun emas gitu ya. Nah, kawin perak. Nah, begitu ya. Kawin emas. Nah, begini. Jadi ini adalah hari jadi pernikahan. Jadi ini ada termasuk ke dalam marriage party. Begitu ya. Nah, itu contohnya. Berarti jawabannya adalah C. Baik, jawab untuk nomor 2 dan nomor selanjutnya. Nah, di halaman ini masih latihan. Di sini juga saya berikan contoh surat. Begitu. Dan kemudian pertanyaannya. Begitu ya. Nomor 3 dan 4 merujuk kepada surat yang di kanan. Baca dulu ini suratnya. Begitu ya. Ini hal-hal yang berhubungan dengan isi surat ini. Selanjutnya, masih latihan. Ini pun sama, saya berikan brief letter, ya, surat pendek, ringkas, begitu ya. Dan di sini masih latihannya berbentuk multiple choice nomor 5 dan 6, ya. Baca dulu isi suratnya apa. Ya. Baik, di halaman selanjutnya masih juga latihan, ya. Ini masih saya berikan contoh surat, begitu ya. Baca baik-baik. Nah, dan ini adalah pertanyaannya, multiple choice. Ya, 7, 8. Berarti ada 8 soal. Dicoba, ya. Ya, masih ada. Ternyata masih ada. Tanggung ya. Harus 10 mungkin. Nah, benar, harus 10. Ini isi suratnya, begitu ya. Ini adalah pertanyaannya, masih multiple choice, oke? Well, selesai sudah materi tentang formal invitation dan informal invitation ya, sudah diberikan. So, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thanks for watching. See you, bye-bye.